Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari makalah kami yang berjudul PLTN Fukushima Daiichi dan Fukushima Daini yang beranggotakan Anissa Puspautami, Anissa Rahmi, Ginanti Safitri, Husnul Khotimah, Nabila Ifa Azahra, Talita Putri Insania, dan saya sendiri Yuli Wilanda Fitri. Materi pertama tentang bab 1 akan dijelaskan oleh Talita Putri Isania. Kepada Talita dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang adanya PLTN. Jadi, saat ini sumber energi listrik di Indonesia itu yang berasal dari fosil dikhawatirkan akan semakin langka. Ya, dan mengingat terbatasnya sumber daya alam seperti minyak bumi dan batu bara yang merupakan salah satu bahan utama untuk terbentuknya energi listrik. Nah, sementara bahan bakar primer di Indonesia itu semakin meningkat dari tahun ke tahun, apalagi untuk mencukupi kebutuhan energi listrik yang digunakan untuk kegiatan rumah tangga maupun industri. Nah, berdasarkan kondisi tersebut, nah maka pemerintah Indonesia itu berinisiatif untuk membangun pembangkit listrik tenaga nuklir atau disebutnya PLTN. Karena pembangkit listrik ini sudah ada kurang mencukupi kebutuhan energi listrik di Indonesia. Nah, sebelum pemerintah ini membangun PLTN di negeri Indonesia, nah jadi masyarakat Indonesia itu sudah mengetahui bagaimana cara PLTN itu terjadi masalah dan yang menyebabkan kerusakan lingkungan yang amat parah seperti di Chernobyl dan Fukushima, Jepang. Next. Nah, adapun rumusan masalah pada makalah kali ini. Yang pertama, bagaimana sistem kerja PLTN Fukushima Daiichi dan Fukushima Daini. Yang kedua, apakah efisiensi daya listrik pada PLTN Fukushima Daiichi dan Fukushima Daini mempengaruhi harga listriknya? Dan yang ketiga, apakah penyebab terjadinya kecelakaan PLTN Fukushima Daiichi dan Fukushima Daini? Next. Nah, kemudian ada juga untuk tujuan dari makalah ini. Yang pertama, untuk mengetahui sistem kerja PLTN Fukushima Daiichi dan Fukushima Daini. Nah, yang kedua, untuk mengetahui pengaruh harga listrik PLTN Fukushima Daiichi dan Fukushima Daini itu berdasarkan efisiensi daya listriknya. Kemudian yang ketiga, mengetahui penyebab terjadinya kecelakaan PLTN Fukushima Daiichi dan Fukushima Daini. Nah, kemudian selain tujuan, adapun manfaat dari makalah yang telah kami buat. Yang pertama, bagi pembaca untuk menambah pengetahuan mengenai PLTN Fukushima Daiichi dan Fukushima Daini dan agar lebih mudah memahami konsep PLTN Fukushima Daiichi dan Fukushima Daini. Dan yang kedua, manfaat bagi penulis ini sebagai bahan yang dapat meningkatkan pemahaman tentang PLTN Fukushima Daiichi dan Fukushima Daini dan untuk juga memenuhi tugas mata kuliah fisika inti ini. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Talita yang telah menjelaskan tentang bab 1. Materi selanjutnya akan saya jelaskan sendiri, yaitu tentang lokasi PLTN dan deskripsinya. Nah, energi nuklir ini dapat kita gunakan untuk menghasilkan listrik. Energi nuklir ini adalah energi yang terdapat dalam inti atom. Nah, negara Jepang merupakan salah satu yang menggunakan energi nuklir ini untuk memenuhi kebutuhan energinya.
Nah, Jepang ini mengembangkan dan menggunakan energi listrik dari dalam negeri. Jepang ini mempunyai sedikit sumber energi pokok kecuali batu bara. Nah, makanya negara Jepang ini mengutamakan pengembangan energi listriknya. Nah, tadi itu energi listriknya menggunakan energi nuklir. Nah, untuk memenuhi kebutuhan lainnya, Jepang itu harus mengimpor cadangan energi dari beberapa negara di dunia. Nah, untuk memenuhi kebutuhan energi listrik tersebut, Jepang tuh lebih mengedepankan energi nuklir karena energi nuklir ini dinilai lebih menguntungkan bagi negara Jepang. Nah, pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima 1 itu sering disebut sebagai Fukushima Daiichi. Itu adalah sebuah pembangkit listrik tenaga nuklir yang terletak di kota Okumawa di distrik Futaba, prefektur Fukushima, Jepang. Itu dengan unit terpisah yang terletak di situs dengan jumlah tenaga 4,7 GW. Nah, Fukushima 1 adalah salah satu dari 25 pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar di dunia. Nah, Fukushima 1 ini adalah pembangkit listrik tenaga nuklir pertama yang dibangun yang dijalankan di seluruh Tokyo Electric Power Company atau TEPCO pada Maret 2011. Nah, dikarenakan gempa bumi, karena tsunami Sendai, kemudian pemerintahan Jepang itu mendeklarasikan sebuah keadaan darurat tenaga nuklir dan mengevakuasi ribuan penduduk yang tinggal di dekat Fukushima. Nah, Iroi Shiomi dari Komisi Keselamatan Nuklir Jepang mengatakan bahwa para pejabat prihatin tentang kemungkinan kebocoran nuklir ini. Nah, kebocoran nuklir ini ke lingkungan terus berlanjut hingga menyebabkan terbentuknya larangan impor ikan dari Jepang oleh Korea Selatan. Nah, pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima 2 ini terletak 11,5 km atau 7,1 MI di sebelah selatan, kemudian juga dijalankan oleh TEPCO ini, Tokyo Electric Power Company juga. Nah, The Fukushima Daini Listrik Tenaga Nuklir atau Fukushima 2 PLTN atau disingkat dengan 2F, 2 Fukushima, ini merupakan pembangkit listrik tenaga nuklir juga yang terletak di 150 HA atau 370 akre situs di kota dari Naraha dan Tomioka di Kabupaten Futaba. Nah, dari prefektur Fukushima, Jepang, The Tokyo Electric Power Company TEPCO. Nah, ini merupakan gambar dari PLTN Fukushima itu. Nah, kemudian setelah gempa bumi dan tsunami, Tohoku pada tahun 2011, ada 4 reaktor di Fukushima Daini mati secara otomatis. Kemudian sementara pembangkit listrik tenaga nuklir di Fukushima Daiichi itu sekitar 12 km letaknya atau 7,5 mil ke utara mengalami kerusakan yang sangat parah. Nah, kemudian pembangkit listrik Daini ini kembali terkendali dalam waktu 2 hari. Nah, kemudian mencapai penutupan dingin. Kemudian pabrik belum beroperasi sejak saat itu. Nah, kemudian pada saat Juli 2019, keputusannya adalah untuk menonaktifkan pabrik yang dibuat. Nah, kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ginanti Safitri. Kepada Gina dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tipe reaktor dan sistem kerja PLTN Fukushima Daiichi dan Fukushima Daini. Nah, adapun jenis PLTN dari Fukushima ini adalah jenis reaktor yang tergolong pembangkit generasi awal dari tipe Boiling Water Reactor atau BWR, yaitu reaktor yang menggunakan uap air untuk menggerakkan turbinnya. Nah, reaktor ini dikembangkan di Amerika Serikat pada tahun 1950-an. Nah, reaktor jenis ini pada saat gempa terjadi, praktis batang kendali reaktor ini akan berhenti. Batang kendali ini merupakan penyerap neutron dan secara otomatis akan naik ke atas. Reaktor nuklir berhenti dan aspek ini sesuai dengan SOP dalam PLTN di dunia. Nah, jadi inilah gambar dari kejadian tersebut. Nah, selanjutnya, meskipun reaktor reaksi nuklir berhenti, masih terdapat 7% sisa peluruhan radioaktif untuk PLTN di Fukushima yang berdaya
1.500 megawatt. Masih terdapat 7% dari 1.500 megawatt atau berkisar 107 megawatt yang masih meluruh. Nah, selanjutnya adalah reaktor Fukushima ini memiliki salah satu sistem pendingin atau yang disebut dengan RHRS atau Residual Heat Removal System. Jadi, sistem ini berfungsi sebagai mengalirkan air pendingin ke dalam reaktor sehingga bahan bakar tidak menjadi terlalu panas. Karena Fukushima adalah reaktor buatan tahun 60-an, kemungkinan sistem RHRS ini berfungsi secara aktif. Artinya, untuk mengalirkan pendinginan itu diperlukan pompa yang jelas membutuhkan energi listrik. Nah, sistem ini kenyataannya ternyata berfungsi. Akan tetapi, sekitar 1 jam kemudian, generator listrik ini cadangannya untuk menjalankan pompa tidak berfungsi karena adanya tsunami. Jadi akibatnya aliran pendingin menjadi tidak efektif. Nah, akibatnya lagi panas yang dihasilkan di bahan bakar akibat peluruhan radioaktif itu tidak bisa ditransfer ke pendingin dengan baik dan menyebabkan naiknya temperatur bahan bakar pendingin. Nah, jadi inilah gambar dari sistem reaktor BMW yang mana ada pendinginnya, jadi nanti dari generator akan dijalankan melalui PLTN. Nah, selanjutnya dari kejadian yang telah diceritakan tadi ada dua fenomena yang terjadi dari naiknya temperatur bahan bakar dan pendingin. Nah, yang pertama, naiknya suhu pendingin ada kemungkinan terjadi proses penguapan atau pendidihan jika suhu pendingin melebihi titik saturasinya. Nah, yang kedua adalah terjadinya seiring dengan naiknya suhu bahan bakar, suhu selongsong juga akan ikut naik. Maksud selongsong ini adalah material yang membungkus bahan bakar yang terbuat dari paduan logam zirconium. Nah, dari reaksi tersebut akan menghasilkan gas hidrogen, yang mana laju reaksi pembentukan gas hidrogen ini tergantung dari suhu. Semakin tinggi suhu, semakin banyak hidrogen yang dihasilkan. Jadi di sini ada dua jenis material berbentuk gas yang kemungkinan terbentuk, yaitu air dan hidrogen. Nah, tekanan yang peningkatan ini menyebabkan tekanan dalam reaktor meningkat. Tekanan yang terlalu besar akan membahayakan integritas struktur reaktor. Oleh karena itu, operator Fukushima melakukan venting atau membuka PRV. Nah, yaitu cut-off untuk penurunan tekanan. Nah, dengan harapan tekanan di reaktor itu berkurang. Nah, dalam proses venting ini, uap air maupun hidrogen akan terakumulasikan. Jadi hal tersebut terjadi di reaktor 1 dan 2 yang atap reaktornya rusak. Dari reaksi tersebut terlihat, jadi inilah bentuk-bentuk dari unit reaktor di PLTN Fukushima. Baiklah, selanjutnya sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Ginanti Savitri yang telah menyampaikan materi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nabila Iva Azahra. Kepada Nabila, dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang daya listrik dan cakupan prefektur dari PLTN. Reaktor nuklir Fukushima Daiichi dan Daiichi ini yang seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya, merupakan pembangkit listrik tenaga nuklir yang memiliki 6 unit reaktor nuklir pada Fukushima Daiichi dan 4 unit reaktor nuklir pada Fukushima Daini, yang mana kedua pembangkit listrik tenaga nuklir tersebut sudah dimatikan secara permanen setelah terjadinya gempa yang terjadi pada 11 Maret 2011. Fukushima Daiichi merupakan reaktor nuklir atau pembangkit listrik tenaga nuklir berjenis BWR, Boiling Water Reactor, yang desain awalnya didesain oleh Toshiba dan Hitachi.
Reaktor unit 1 sampai 3 itu dioperasikan sejak tahun 1971 sampai 1975 dan dengan kapasitas reaktor unit 1 sebesar 460 megawatt elektrik dan unit 2 sampai 5 memiliki sebesar 784 megawatt elektrik dan unit 6 sebesar 1.100 megawatt elektrik. 6 unit reaktor Fukushima Daiichi ini sudah ditutup secara permanen setelah terjadinya kejadian pada 11 Maret tahun lalu. Selanjutnya, untuk cakupan prefektur Fukushima sendiri ini terletak di sebelah timur laut Pulau Honshu, Jepang, menghadap ke Samudra Pasifik. Sebagian wilayah di prefektur Fukushima merupakan pegunungan dan pemukiman yang terletak di lembah pegunungan dan di sepanjang pantai. Danau Inawashiro terletak di pusat prefektur Fukushima yang mempunyai lebar 40 mil persegi atau setara dengan 100 km persegi, bagian tenggara Taman Nasional Bandai Asahi, yang mana berada di bagian barat laut prefektur Fukushima. Taman Nasional Bandai Asahi ini mencakup pada wilayah pegunungan vulkanik Bandai dan Azuma. Di bawah lereng gunung berapi juga terdapat danau dan rawa-rawa yang terbentuk sejak adanya letusan gunung pada Bandai tahun 1888. Mata pencarian sebagian besar penduduk di prefektur Fukushima pada dasarnya adalah pertanian, memproduksi beras serta beberapa hasil bumi untuk diperdagangkan seperti tembakau, pohon sutra, buah-buahan, biji-bijian dan sayur-sayuran yang tahan terhadap suhu rendah. Hasil hutan bahkan hasil laut mengumpulkan rumput laut di kota-kota pesisir seperti Iwaki. Penambangan batu bara di tambang Jouban dan di sebelah tenggara dari Koriyama dan produksi dihentikan pada akhir abad 20. Industri saat ini terkonsentrasi di beberapa kota Fukushima atau ibu kota dari prefektur. Harga dari listrik nuklir sendiri tidak bisa dikatakan lebih murah daripada harga listrik yang ada di Indonesia. Menurut Herman Darmel Ibrahim, anggota dari DEN yang merupakan mantan direktur transmisi dari PLN, menyebutkan bahwa biaya pembangunannya sendiri terhadap pembangunan PLTN itu dapat mencapai 4-5 juta dolar Amerika per megawatt elektriknya. Sekian dari penjelasan saya kembalikan pada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Nabila Iva yang telah menjelaskan materinya. Materi selanjutnya tentang kecelakaan nuklir Fukushima yang akan dijelaskan oleh Anissa Puspautami. Kepada Anissa, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kecelakaan nuklir Fukushima. Nah, yang pertama kita lihat terlebih dahulu mengenai kronologi kecelakaan dari nuklir Fukushima itu sendiri. Di sini kami sudah membuat rangkuman beberapa poin mengenai tanggal kejadian kecelakaan nuklir ini sendiri. Pertama, kecelakaan nuklir Fukushima ini sendiri diawali pada tanggal 11 Maret 2011, di mana pada tanggal tersebut itu terjadi gempa yang melanda Jepang, di mana kekuatan gempa itu ialah sebesar 9,0 skala Richter. Nah, setelah gempa tersebut terjadi, reaktor aktif akan secara otomatis mematikan reaksi fisi yang masih berkelanjutan. Namun, karena kekuatan gempa yang 9,0 skala Richter tadi itu menyebabkan terjadinya tsunami, dan dengan terjadinya tsunami tersebut mematikan generator darurat, di mana fungsi dari generator daruratnya itu sendiri ialah untuk menyediakan daya gitu kan, agar dapat mengoperasikan pompa yang diperlukan untuk mendinginkan reaktor yang panas tersebut. Kemudian pada tanggal 12 Maret 2011-nya itu tekanan dalam teras dan suppression pool-nya itu sangat tinggi dan terjadi ledakan hidrogen di unit 1, yaitu di bagian atas dari PLTN unit 1-nya itu.
itu terjadi sekitar pukul 3:30 dan kemudian sekitar pukul 8:30-nya itu dilakukan penginjeksian bertekanan tinggi atau bisa disebut sebagai HPIP. Itu tuh dilakukan kepada unit 2 dan unit 3 PLTN menggunakan daya baterai. Kemudian pada tanggal 13 Maret 2011 terjadi kegagalan sistem pendingin teras di unit 3. Kan mereka unit 2 dan unit 3 tadi menggunakan daya baterai. Nah, kemudian pada tanggal 13 Maret itu daya baterainya pada unit ketiga itu sudah habis. Sedangkan daya listrik kan masih mati karena tsunami yang terjadi sebelumnya gitu kan. Sehingga pada unit ketiga ini pun terjadi hal yang sama seperti pada unit 1. Tapi pada tanggal 13 Maret ini unit 2-nya masih berjalan sehingga dilakukan venting. Kemudian pada tanggal 14 Maret 2011-nya itu terjadi ledakan hidrogen pada unit ketiga dan unit keduanya pun mengalami kegagalan pompa injeksi bertekanan tinggi tadi atau HPIP. Dan kemudian pada tanggal 15 Maret 2011-nya pun terjadilah ledakan pada unit kedua. Dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Anissa Puspautami. Materi selanjutnya yaitu dampak dan upaya Fukushima akan dijelaskan oleh Anissa Rahmi. Kepada Anissa Rahmi dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan dampak dan upaya yang dilakukan oleh Jepang terhadap kerusakan atau kecelakaan nuklir di Fukushima. Dampaknya antara lain yaitu yang pertama kerusakan produksi serta hasil pertanian. Di sini dapat dilihat dari kerusakan produksi pada tanaman dan produk ternak karena radiasi. Sejumlah besar panen yang didominasi oleh sayuran rusak karena tidak aman untuk dikonsumsi. Bahkan untuk pertanian, untuk produksi ternak dapat kerugian mencapai $31.000 setiap bulan. Yang kedua yaitu penurunan pendapat utama maupun pendapat yang terkait. Penurunan pendapat yang terjadi diakibatkan oleh pembatasan produksi, pengiriman, dan permintaan pada pasar yang rendah untuk pelayanan serta produk hasil lokal. Sebaliknya, sebelum terjadi peristiwa tersebut, Fukushima merupakan daerah penghasil sayuran yang sebagian besar dipasarkan di Tokyo. Dampak yang ketiga yaitu peningkatan biaya transaksi pertanian. Yang keempat yaitu kehilangan nilai dari tanah pertanian, material, dan modal tak berwujud. Yang kelima yaitu berkurangnya produktivitas tenaga kerja dan peningkatnya biaya kesehatan. Yang kelima. Dan yang untuk upaya adalah upaya pencabutan larangan impor. Yang kedua itu pemberian anggaran untuk pembangunan. Kalau untuk pencabutan larangan impor itu pemerintah Jepang berupaya memastikan bahwa makanan dan minuman yang diproduksi daerah Fukushima itu aman. Dan untuk pemberian anggaran untuk pembangunan, pemerintah tidak hanya membangun kembali infrastruktur yang rusak atau mendirikan yang kedua yaitu pemberian anggaran untuk pembangunan. Di sini pemerintah tidak hanya membangun kembali infrastruktur yang rusak atau mendirikan pusat evakuasi, tapi juga merestorasi industri dan tempat kerja serta merestorasi komunikasi. Itulah yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Anissa Rahmi yang telah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran yang akan dijelaskan oleh Husnul Khotimah. Kepada Husnul, dipersilahkan.
Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Selanjutnya, saya akan menyampaikan pada bagian kesimpulan dari makalah ini. Pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima ini sering disebut sebagai Fukushima Daiichi atau sebuah pembangkit listrik tenaga nuklir yang terletak di kota Okuma di distrik Futaba, prefektur Fukushima, Jepang. Pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima II yang terletak 11,5 km atau 7,1 mil di sebelah selatan, juga dijalankan oleh PEPCO. Jenis PLTN Fukushima Daiichi merupakan jenis reaktor tergolong pembangkit generasi awal dari tipe Boiling Water Reactor atau BWR, yaitu reaktor yang menggunakan uap air untuk menggerakkan turbin. Kecelakaan Fukushima diawali dengan gempa yang terjadi di unit 1 pada 11 Maret 2011. Beberapa dampak yang diakibatkan dari kecelakaan nuklir di Fukushima diantaranya kerusakan produksi serta hasil pertanian, penurunan pendapatan utama maupun pendapatan yang terkait, peningkatan biaya produksi, transportasi, dan transaksi pertanian, kehilangan nilai dari tanah pertanian, material, dan modal tak berwujud atau intangible capital, serta berkurangnya produktivitas tenaga kerja dan meningkatnya biaya kesehatan. Adapun upaya yang dilakukan Jepang untuk memperbaiki akibat yang ditimbulkan oleh kecelakaan nuklir Fukushima ini adalah upaya pencabutan larangan impor atau pemberian anggaran untuk pembangunan. Baiklah, selanjutnya saran makalah ini masih jauh dari kata sempurna dan belum begitu lengkap informasinya dan masih memiliki banyak kekurangan. Namun, dengan kekurangan makalah ini, penulis berharap agar pembaca bisa memahami mengenai apa itu fisi nuklir dan bagaimana cara perhitungannya. Penulis juga berharap agar pembaca dapat memberikan kritikan maupun saran yang membangun untuk kami agar penulis tidak mengulangi kesalahan untuk kedepannya. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah menjelaskan materi kita. Nah, sekarang saya akan sedikit menyimpulkan kembali tentang materi yang telah kita bahas. Nah, tadi pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima 1 dan 2 merupakan pembangkit listrik di Jepang yang menggunakan energi nuklir untuk pembangkit listriknya. Nah, kemudian pada tahun 2011, yaitu bulan Maret, merupakan awal dari kecelakaan Fukushima dan berdampak pada kecelakaan nuklir ini, yaitu ada kecelakaan, ada kerusakan produksi, kemudian ada peningkatan biaya produksi hasil pertanian juga, kemudian ada penurunan pendapatan utama dan pendapatan yang terkait. Nah, kemudian upaya yang dilakukan Jepang untuk memperbaiki akibat yang ditimbulkan oleh kecelakaan nuklir ini adalah upaya pencabutan larangan impor, pemberian anggaran untuk pembangunan. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kami tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.